Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di malam hari ini dengan strategi untuk hari ini untuk mendapatkan orderan. Gimana untuk teman-teman orderan hari ini? Terus terang saja di Yogyakarta orderan semakin hari semakin sepi atau menipis. Tapi tetap saya usahakan, alhamdulillah 17 trip. Tapi banyak sekali di Jogja driver-driver yang dari pagi sampai sore ataupun malam baru mendapatkan di bawah 10 itu banyak banget. Bisa ditanyakan di teman-teman kalau punya teman orang Yogyakarta. Saya bilang banyak banget, tapi tidak semua driver mendapatkan orderan di bawah 10. Tapi lebih banyak yang gagu daripada yang orderannya stabil. Jadi sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman saya setiap harinya sebagai ojek online, cara mencari orderan, seperti apa. Memang untuk teman-teman sebagian yang nonton di konten saya, Jogja itu katanya gudangnya orderan. Tapi kalau untuk saat-saat ini liburan anak kuliah, liburan anak sekolah, ini pengaruhnya besar banget karena kalau liburan anak kuliah pada pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi Yogyakarta itu kelihatan aslinya kalau seperti ini. Maksudnya aslinya itu orderannya hampir sama seperti di daerah-daerah Anda. Walaupun masih ada beberapa atau sebagian mahasiswa yang masih di Jogja, tapi ini pengaruhnya besar dikarenakan driver luar Jogja itu tumpah di Yogyakarta. Dikarenakan di daerahnya juga sepi mencari orderan, di Yogyakarta pun orderannya tidak seimbang. Jadi orderan sama drivernya banyak drivernya. Tapi kalau saya bisa menanggulangi caranya seperti apa agar kita itu mendapatkan orderan antara di atas 15 trip atau 15 tripan. Kalau saya sendiri ya. Walaupun durasi waktu saya sudah tidak 10 jam atau 11 jam, tapi yang jelas antara 11 jam sampai 12 jam setiap harinya. Kalau untuk saat-saat ini. Tapi tidak apa-apa karena saya mempertahankan performa dan nilai penyelesaian saya. Jadi untuk teman-teman, begini cara saya sendiri mendapatkan orderan dan seperti apa biar kita itu walaupun orderan sepi tapi tetap dikasih orderan sama sistem. Jadi seperti ini. Ini memang kental banget riwayat atau history untuk algoritma sekarang. Ini kental banget, maksudnya terlalu mengandalkan history. Jadi yaitu sudah saya bilang dari kemarin juga, strateginya masih hampir sama. Jika kita mendapat orderan, kita balik ke tempat lokasi kita. Perhatikan yang kemarin orderan yang banyak itu di daerah mana. Nah, itulah yang kita tongkrong. Tapi untuk sore harinya, saya wajib pindah kalau sore harinya. Maksudnya pindah-pindah. Di antara jam setengah 5 atau jam 5 itu sudah mulai pindah-pindah ngelilingi riwayat saya. Di A, B, C itu saya kunjungi. Tapi jika pagi sampai siang atau menjelang sore, saya masih tetap bertahan di riwayat saya yang paling banyak. Jadi seperti itu. Alhasil saya
masih tetap stabil. Ini cara saya masih sama seperti kemarin, cuman sore harinya saya itu tidak di satu spot saya, tapi saya pindah-pindah di beberapa spot sampai jam setengah 8 atau jam 8. Orderan terakhir itu sampai jam 8 kurang pokoknya. Jadi seperti itu. Kenapa kalau malam saya itu atau sore untuk menjelang malam saya keliling atau berpindah-pindah? Dikarenakan saya sudah kenyang di area A seumpamanya. Kalau di area A itu saya seharian di situ, saya memang pasti dapat orderan di situ. Tapi besoknya saya bisa sepi. Sistem itu pengennya kita itu jalan keliling pindah, 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 dikasih orderan, pindah, kasih orderan, pindah, kasih orderan. Pengennya seperti itu, sistem itu nggak mau kita menunggu lama 1 hari di situ, kita dikasih orderan, besok lagi kita nunggu di situ seharian, dikasih orderan banyak. Paling paling kencang 3 hari, setelah 3 hari kita dibikin sepi. Karena sistem pengennya kita itu berpindah-pindah mencari riwayat. Tapi dengan untuk saat-saat ini orderan sepi, saya tetap bertahan di riwayat saya yang paling banyak sampai menjelang sore. Dikarenakan apa? Kalau saya pun keliling-keliling wong orderan itu tipis, cuman ngabis-ngabisin bensin saja atau bahan bakar. Jadi cara main saya seperti itu. Kalau sore, kenapa saya itu berpindah-pindah kalau sore? Dikarenakan banyak driver yang sudah bosan atau menyerah di saat orderan siang sampai sore itu pada pulang. Kalau yang tidak kuat sudah pada pulang. Nah, inilah kesempatan kalau untuk kita mendapatkan orderan di sore hari. Saya bisa meyakini kalau di sore hari sampai malam orderannya kenceng. Karena apa? Yang pagi sampai siang sampai sore nggak pecah pulang. Yang pagi sampai sore cuma dapat 2 atau 3 pulang. Banyak banget di Yogyakarta seperti itu. Tapi kalau saya sendiri tetap bertahan. Dari dulu walaupun dari pagi sampai sore tidak dikasih ataupun dikasih cuma 5, 6 atau 7, tapi saya tetap bertahan untuk sore harinya sampai malam harinya. Walaupun saya cuma sampai jam 8 malam. Jadi seperti itu teman-teman strateginya. Kalau kita masih mengandalkan kehidupan kita dengan ojek online ataupun menjadi driver Grab, ya sudah, bertahan kita. Ijo sebelah juga sama. Yang gacor sama yang sepi, banyak yang sepi. Bisa dibilang bisa nangis di jalan. Karena kalau ijo sebelah itu kalau tidak dikasih orderan, tidak dikasih sama sekali. Masih mending di Grab. Grab itu walaupun kita jarang on, seharian kita on beat pasti dikasih orderan. Tapi ada juga yang tidak dikasih orderan tapi tidak banyak. Kalau ijo sebelah hampir banyak banget, hampir separuhnya. Kalau di sistem Grab itu memang ada juga yang tidak pecah 1 harian. Tapi cuman beberapa, maksudnya tidak terlalu banyak. Walaupun ada pun driver yang dikasih 1 sampai 5 trip itu rata. Tapi kalau yang lebih banyak lagi, nah itu mengikuti performa dan nilai penyelesaian. Histori kita banyak, performa dan nilai penyelesaian bagus, pasti di atas 10 trip. Cuman kita bertahan aja. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman pahami, sebelum saya tutup konten saya ini, saya ulang strategi saya. Pagi sampai menjelang sore atau jam 4, setengah 5. Kita dapat orderan, kita balik lagi ke lokasi kita atau tongkrongan kita, tidak masalah. Yang penting di sekitar tongkrongan kita itu memang banyak orderan. Itu strateginya seperti itu. Tapi kalau untuk sore harinya di atas jam 5, udah kita lepas, kita pindah. Karena apa?
sore hari itu lebih mudah untuk mendapatkan orderan kalau di Yogyakarta. Kembali saya ulang, karena driver-driver yang dari pagi sampai sore itu udah pada nyerah, banyak yang pulang, dan tinggal sebagian saja yang masih bertahan. Nah, itulah kesempatan kita untuk mendapatkan orderan. Jadi kalau teman-teman pengen orderannya, durasi waktunya tidak terlalu lama tapi mendapatkan orderan, kalau untuk saat-saat ini di Yogyakarta, on jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, entah itu dapat berapa. Nanti jam 9 pagi sampai jam 3 kita di rumah, on mulai lagi jam 3 atau hampir setengah 4 sampai jam 10. Itu sudah bagus cara, maksudnya efektif untuk cara mencari orderan kalau di Yogyakarta. Entah di daerah Anda, paling juga sama, hampir seperti itu. Tapi jika yang memang waktunya itu ada untuk malam harinya, karena saya kalau untuk malam harinya terus terang tidak ada waktunya, paling cuma sampai jam 8 maksimal. Karena di rumah anak-anak juga pada menunggu. Jadi memang tuntutan orang berkeluarga ya seperti itu. Ini bisa dilihat ya, saya tunjukkan orderan saya. Ini di jam-jamnya dilihat ya. 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya durasi saya itu atau jeda itu tidak ada 1 jam, itu sebenarnya tidak ada. Tapi kalau setengah jam memang ada beberapa. Ini bisa dilihat. Jadi saran saya untuk teman-teman, tetap semangat, konsisten, orderan ambil semua, jangan dipilih-pilih. Itulah untuk menjadi akun kita itu diperhatikan sama sistem. Dan terima kasih yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status